Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kami dari kelompok 1 Kewarganegaraan. Kali ini kami mau ngajak teman-teman buat diskusi. Nah, diskusi kali ini tuh kami mau membawa trending topik. Nah, trending topik kali ini tuh kira-kira teman-teman udah bisa membayangin gak sih trending topik apa yang ingin kita bawakan kali ini? Nah, trending topik ini tuh terkait konflik antara Iran dan Amerika. Tapi sebelum itu kami ingin kenalin diri kita dulu satu-satu ya. Nah, dari saya sendiri Zaskia Nagita. Saya Tresya Olivia Mamangkei. Saya Siti Faradila Saleh. Saya Ainun Kalbia. Saya Rizky Ma'ruf. Baik, jadi kita akan lanjut ke sesi diskusi. Nah guys, kali ini aku tuh mau jelasin terkait isu antara konflik Iran dan Amerika. Jadi konflik Iran antara Amerika kembali memanas dikarenakan Amerika mengirimkan beberapa serangan di beberapa fasilitas militer di Iran. Hal ini bertujuan untuk yang dimana untuk membatasi adanya kekuatan militer terkait nuklir di kawasan tersebut. Nah, akhirnya Iran pun memberikan balasan kepada Amerika, yaitu dengan memberikan rudal dan drone di beberapa titik yang bersangkut paut dengan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Nah, hal ini menjadi suatu perbincangan di global karena ini sangat berkaitan dengan di mana kita itu untuk hal ini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi di global dan juga harga jual minyak di global, dan juga ini akan mempengaruhi ideologi politik di dunia. Nah, maka itu kami akan mengajak teman-teman buat diskusi terkait konflik tersebut. Nah, kira-kira kali ini saya bersama teman-teman saya yang dimana kira-kira apa sih konflik dari akar konflik dari si Iran dan Amerika ini. Mungkin bisa dijawab oleh Ainun. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang bikin hubungan Amerika Serikat dan Iran ini semakin menegang. Salah satunya karena adanya program nuklir yang dibuat oleh Iran. Nah, program nuklir ini membuat kecurigaan menimbulkan kecurigaan kepada Amerika Serikat. Katanya program ini bakalan dijadikan sebagai senjata nuklir gitu loh. Oh ya, tapi saya juga pernah baca beritanya yang dimana bahwa ternyata Iran ini buat program nuklir ini ternyata untuk sebagai penelitian aja. Kira-kira ada nggak sih konflik yang membuat hal ini tuh jadi semakin memanas gitu? Kira-kira apa gitu? Iya. Karena program nuklir ini menimbulkan kecurigaan terhadap Amerika Serikat itu kan, sehingga membuat Amerika Serikat itu memberikan sanksi ekonomi kepada Iran. Jadi kayak yang kita tahu, Iran ini kan penghasil minyak terbanyak ya. Nah, Amerika Serikat melarang rakyatnya gitu loh untuk membeli minyak dari Iran, sehingga hal itu membuat Iran merasa tertekan dan memiculah konflik gitu. Oke, kira-kira nih apakah ada dinamika global yang kira-kira bersangkut paut dengan konflik antara Iran dan Amerika ini? Nah, jadi sebelumnya izin menambahkan yang tadi ya. Tadi itu kan jadi sebenarnya Iran juga Amerika dan Serikat. Nah, jadi Amerika dan Iran ini juga dia loh. Nah, jadi kayak yang kita tahu, selain yang sudah tadi kita jelaskan ya, Amerika Serikat dan Iran ini juga punya juga ingin bersaing untuk memperlihatkan seberapa besar kekuatan mereka, kuasa mereka terhadap Timur Tengah gitu loh. Oh, iya. Gitu. Nah, jadi kayak yang kita tahu, Amerika Serikat dan Iran itu kan sama-sama punya kelompok yang mendukung mereka ya. Oh, iya. Gitu. Jadi kadang konflik yang terjadi antara kedua negara ini bukan cuman didasari oleh mereka berdua aja, tapi karena melewati kelompok-kelompok yang mendukung mereka itu. Okay. Nah, jadi konflik ini sebenarnya nggak cuman tentang dua negara yang saling memiliki masalah gitu loh. Dia juga. Nah, jadi sebenarnya konflik antara dua negara ini nggak cuman. Jadi sebenarnya
konflik tunggu. Nah, jadi sebenarnya konflik ini nggak cuma tentang dua negara aja. Ada negara-negara lain yang ikut terlibat, sehingga karena adanya keterlibatan di antara negara-negara besar, konflik ini akhirnya jadi bagian dari persaingan kekuatan besar di dunia. Bukan cuma masalah dua negara aja gitu. Oke. Jadi kalau aku narik kesimpulan nih dari pembahasan Ainun, jadi karena yang awalnya cuman satu negara versus satu negara, tapi karena udah ada kubu juga yang membantu, jadi itu udah jadi suatu ajang. Kira-kira siapa nih yang paling kuat untuk mempertahankan pengaruh di kawasan wilayah Timur Tengah. Oke. Jadi aku juga pernah dengar berita gitu yang dimana kalau si Iran sama Amerika ini udah punya masalah itu udah lama banget, yang dimana pada saat itu mereka kan sebenarnya kan bersekutu lah waktu itu, tapi adanya pergantian jabatan gitu dari pemimpin Iran, dan kemudian adanya yang dimana jadinya si Iran ini jadi bertolak belakang sama si Amerika, dan kemudian terjadi lagi kasus yang dimana adanya penyanderaan diplomat Amerika oleh mahasiswa Iran, dan itu jadi memanas juga sih teman-teman. Dan yang sangat memanas ini yang udah sangat diperbincangkan global ini yang pada saat adanya penyerangan antara kedua belah pihak satu sama lain, karena itu cukup mempengaruhi dampaknya itu di global itu sangat besar. Mungkin sekarang nih kita akan berbicara soal dampak global nih. Kira-kira dampak global dari konflik antara Iran dan Amerika ini apa? Mungkin bisa dijawab oleh Teresia. Jadi kalau secara mendunia, konflik di antara Iran dan Amerika ini justru sangat berdampak kepada yang lain. Karena seperti yang kita tahu, Iran itu adalah pemasok minyak yang terbesar di dunia. Nah, dengan adanya perang ini, untuk pemasukan minyak itu sudah menjadi sangat terbatas, hingga terjadi inflasi di beberapa negara, termasuk negara kita, Indonesia. Nah, ini justru sangat merugikan karena minyak adalah kebutuhan sehari-hari kita. Dan dikarenakan kekurangan dari kebutuhan sehari-hari itu, APBN pun jadi ikut naik. Nah, itu bisa sangat merugikan untuk beberapa negara dengan status ekonomi yang agak di bawah. Oke guys, jadi aku simpulin dari tanggapan Tresya mengenai dampak terhadap global ini, dia cukup sangat ini banget ya teman-teman, cukup sangat mempengaruhi sekali. Yang pertama itu seperti kita ketahui bahwa si Iran ini adalah yang membuat minyak yang sangat besar ya di dunia, yang dikirimkan di setiap negara. Tiba-tiba ada konflik yang jadi mereka untuk bisa mendistribusikan minyak itu tuh jadi terbatas banget, dan itu sangat mempengaruhi beberapa negara, apalagi negara kita Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan yang kesehariannya itu kita sering banget naik kendaraan, bahkan cuma ke warung doang kita naik kendaraan, kita malah jalan kaki. Jadi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita tentunya. Apakah kita ke depannya jika ini akan berlanjutkan, kita mungkin akan naik gajah, naik buruk atau gimana ya teman-teman, kalau misalnya ini bisa berlanjut. Ini sangat, apalagi kita juga tahu ekonomi negara kita ini ya bisa dikatakan sangat astagfirullah gitu ya, di bulan puasa nggak boleh begitu. Intinya banyak keluarga yang masih kekurangan, terus apalagi anggaran yang dimiliki oleh negara itu harus menutupi anggaran untuk beli minyak lagi nih gitu, karena respon dari distribusi yang cuma sedikit ini, jadi harga minyak itu dinaikin gitu loh. Cukup menarik. Kemudian kita
akan bahas nih. Mungkin tadi kita bahas secara global dampaknya, mungkin kita akan lebih mengerucut lagi untuk lebih spesifik lagi karena kita rakyat Indonesia tentunya yang kesehariannya menggunakan minyak-minyakan ini di dalam segala sektor, mau pendidikan, mau dimanapun itu pasti menggunakan minyak. Nah kali ini kita akan ngajak diskusi sama Faradila. Jadi Farah, kira-kira apa sih dampak perang Iran dengan Amerika ini terhadap Indonesia gitu, khususnya negara kita sendiri? Nah, dampak terhadap Indonesia itu salah satunya dampak terhadap nilai tukar rupiah. Nah, dengan adanya konflik ini membuat pasar global itu semakin tidak stabil. Banyak investor-investor itu memindahkan modalnya dari negara yang berkembang ke negara seperti negara Indonesia ke negara yang lebih maju dan lebih aman seperti Amerika Serikat. Nah, saat banyak investor yang menjual aset ke dalam bentuk rupiah untuk membeli dolar, permintaan dolar ini semakin meningkat sementara penawaran terhadap rupiah ini semakin bertambah. Nah, hal ini membuat nilai tukar rupiah itu menjadi melemah terhadap dolar. Nah, itu membuat impor barang menjadi lebih mahal, terutama untuk barang-barang yang strategis seperti minyak yang dibilang tadi dan juga bahan-bahan baku industri. Nah, terlepas dari itu juga dengan adanya konflik geopolitik ini dapat membuat jalur lalu lintas internasional itu perdagangan global itu terhambat, yang membuat biaya logistik itu semakin mahal, terutama juga untuk asuransinya. Oke, wow, cukup untuk Indonesia secara spesifiknya cukup berat ya, karena sampai di bahan-bahan baku kita kena juga nih dalam dampaknya. Ya semoga ya cepat selesailah konflik Iran dan Amerika ini, karena yang merasakan dampak akan konflik ini bukan hanya mereka saja, tetapi dari negara-negara besar lainnya, apalagi negara yang sementara berkembang seperti kita Indonesia, yang sangat membutuhkan adanya pasokan minyak dan lain-lain. Oke. Kira-kira sekarang kita bakal lanjutin ke bagian yang sangat kita tunggu-tunggu nih. Kira-kira analisis kebijakan publik dalam melihat adanya konflik antara Iran dan Amerika itu di apa sih? Pasti kita melihat dong dari kacamata publik itu gimana sih soal untuk kebijakannya itu gimana gitu loh. Mungkin dari saudara Kiki bisa menjelaskan ya. Oke Kiki, dipersilahkan. Nah, jadi ada strategi pemerintahan Indonesia. Yang pertama yaitu adalah memperkuat cadangan energi. Nah, pemerintah itu harus menyiapkan atau menyimpan cadangan energi itu berupa minyak. Nah, agar kalau misalkan minyak tersebut stok minyak tersebut sudah menurun atau tiba-tiba harga minyak itu jadi naik drastis, Indonesia itu masih punya cadangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mempercepat energi terbarukan seperti tenaga matahari, tenaga air dan juga tenaga angin, agar Indonesia itu tidak selalu bergantung pada negara-negara luar. Jadi Indonesia itu memiliki energi sendiri begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kerjasama energi dengan negara lain agar stok energi itu tetap aman yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, Indonesia itu harus mendorong perdamaian dunia tanpa memihak negara manapun. Jadi Indonesia itu harus netral istilahnya, seperti itu. Oke, jadi yang dari aku tangkap nih, jadi kayak gitu dari strategi kebijakan publik, apalagi di Indonesia itu yang dimana mereka bisa menghemat energi ya, terus juga memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia, karena seperti kita ketahui sendiri kita ada di garis khatulistiwa, yang dimana kita tuh pasti lebih banyak musim panasnya nih. Jadi ya sekali-sekali lah panasnya itu bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk sebagai energi kita, untuk jadi cadangan untuk kita itu bisa jadi ada persiapan untuk menghadapi konflik, apakah akan berlanjut ataupun tidak, tapi semoga nggak berlanjut. Terus juga dengan mengembangkan energi-energi seperti angin juga ya, wow itu keren banget sih menurut aku. Itu seharusnya udah mulai dilakukan sih oleh pemerintah ya, karena ya begitu, lihatlah sekarang
Terus juga kita harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita juga nggak sih, supaya nggak kayak dibilang sama Faradila tadi yang bakal akan sangat berdampak dalam ekonomi kita. Aduh, saya belum siap nih guys, saya belum kaya ya, kita belum kaya, kita belum menikmati hidup, belum jalan-jalan kesana kemari, jadi tolong ya. Terus juga Indonesia mungkin bisa menjadi negara yang netral. Jadi untuk mungkin orang-orang Indonesia atau orang-orang khususnya kayak anak muda kayak kita itu memberikan arahan mungkin kepada orang-orang yang masih kurang akan menyaring informasi gitu loh. Karena takutnya tuh Indonesia ini gampang banget untuk diadu domba soalnya kan. Jadi mungkin Indonesia itu bisa menjadi penengah atau bisa membantu untuk menyelesaikan konflik tersebut, yang dimana dengan memberikan informasi-informasi yang gak hoax atau yang udah ditambah-tambahin bumbu-bumbunya yang takutnya nanti bakal sangat berdampak ke negara kita sendiri gitu loh. Apalagi untuk anak muda di zaman sekarang kan udah serba digital, udah serba canggih, kalian udah banyak bisa mengakses informasi dan kalian bisa mengetahui informasi yang baik, yang akurat itu dia seperti apa. Jadi sangat diharapkan untuk dalam penyaringan informasi dan memberikan informasi apalagi kepada orang tua kita yang ya bisa dikatakan masih agak mulai belajar lah soal teknologi. Jadi mereka tuh kadang, kalian pernah gak sih orang tua kalian itu yang cuman AI tapi dikira itu beneran sampai ditanyain, oh ini beneran gitu ya kan. Jadi kita sebagai anak-anak nih mungkin bisa memberikan pencerahan kepada orang tua bahwa ini gak benar, informasinya itu seharusnya begini begitu. Dan mungkin untuk bisa menjaga ketikan kita terhadap di media sosial khususnya, karena media sosial itu yang dimana pusat informasi atau komunikasi di seluruh global, yang dimana mungkin satu perkataan kalian itu bisa berdampak di seluruh wilayah Indonesia kalau misalnya itu sangat menyinggung suatu negara. Oke, cukup panjang ya dari yang saya tangkap ini, bahwa faktor dari konflik yang terjadi di antara Iran dan Amerika ini bukan cuma salah satu doang, tapi ternyata dikombinasikan oleh beberapa faktor. Yang pertama dari ekonomi sendiri, yang dimana mereka itu bersaing nih. Kira-kira siapa yang mengontrol di bagian minyak gitu, soal energi, itu kira-kira siapa nih yang mengontrol, yang lebih berpengaruh gitu untuk bisa mengontrol itu. Terus yang kedua di bagian ideologinya, yang dimana seperti kita ketahui guys bahwa sistem politik antara dua negara, antara Amerika dan Iran itu berbeda banget, yang dimana kalau Amerika sendiri seperti kita tahu ialah liberal dan dan Iran itu ya Republik Islam. Jadi pasti bakal ada sistem politik yang sangat berbeda. Pendapat mereka itu pasti sangat berbeda. Nah, kemudian ada bagian hegemoni global, yang dimana persaingan kekuatan nih. Kira-kira siapa yang bisa berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Jadi mereka itu kayak mempertahankan gitu loh, kira-kira siapa nih yang sangat berpengaruh di kawasan Timur Tengah sendiri, antara apakah Iran atau Amerika. Iya, nah dari berdasarkan analisis hubungan internasional juga tuh menggambarkan bahwa ternyata geopolitik ini sebagai faktor yang mendominasi karena konflik ini berkaitan dengan upaya siapa yang sangat berpengaruh di wilayah yang sangat memiliki sumber energi yang kuat. Mungkin teman-teman itu diskusi kita kali ini ya cukup panjang, cukup ya mungkin bisa memunculkan pertanyaan di mana kalian, dan mungkin kalian bisa mencari informasi lebih lanjut atau kalian bisa cari cara untuk bertahan hidup untuk kedepannya bagaimana teman-teman, karena sangat mempengaruhi hidup kita. Mungkin sekian ya dari kelompok kami, kelompok 1 kewarganegaraan, tentang mengangkat isu konflik antara Iran dan Amerika. Oleh karena itu, saya Zaskia Nagita pamit undur diri. Saya Trisha Olivia Mamangke ingin pamit undur diri. Saya Nun Kalbia pamit undur diri. Saya Siti Faradila Saleh pamit undur diri. Saya Rizky Maruf pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.